Wow, ini cukup dengan modal 39.000, bahkan ada yang 25.000 bisa mendapatkan benih sebanyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat pecinta tanaman di luar sana, apalagi para bunda-bunda yang sedang galau ya, dikala kebutuhan pokok ini semakin naik dan menanjak. Nah, saya akan membagikan terobosan terbaru. Ya, apa ini? Ini adalah paket 50 macam benih sayuran komplit. Jadi buat teman-teman yang bingung bagaimana mengatur keuangan untuk dapur, kalian sudah tidak perlu bingung lagi karena hanya modal 25.000 sampai 39.000 kalian bisa mendapatkan benih sayuran segini banyaknya, dan ini saya rasa bisa bertahan 1 tahun, bahkan mungkin 2 tahun kalian tidak perlu membeli sayur lagi. Oke, langsung saja kita akan melihat apa aja benih yang terdapat dalam kemasan ini. Nah, yang pertama ini ada ucapan terima kasih dan juga ada panduan singkat menanam benihnya. Kemudian mari kita buka ya, kita unboxing untuk benih apa saja yang ada di dalamnya. Wow, banyak sekali ya. Ini banyak sekali, ada macam terong-terongan, ada terong lalap ungu, kemudian ada cabai rawit hijau, kemudian ada timun lalap, kemudian ada cabai rawit sipon juga ada, kemudian ada wortel, ini buat bunda-bunda yang suka sayur sop ya. Kemudian ada sawi juga ada bermacam-macam ya. Ada juga cabai rawit perentul. Kemudian ada sawi putih selobor. Ada juga bawang merah, nih ternyata bawang merah ini ada benihnya ya. Kemudian ada kubis ungu juga. Jadi buat teman-teman yang mau membeli bibit ini, kalian nanti bisa cek di URL di deskripsi video ini ya. Kemudian ada cabai rawit serat, ini yang suka pedes-pedes, yang bikin seblak gitu ya. Oh, mantap sekali. Kemudian ini ada seledri juga, dan ada juga terong lalap hijau. Ini terong ini banyak sekali macamnya ya. Kemudian ada kubis hijau. Jadi ini lumayan sekali ya, ini bisa menghemat puluhan bahkan ratusan ribu ya untuk menekan biaya makan kita gitu ya. Ada selada green, kemudian ada cabai rawit ori, kemudian ada lagi brokoli, ada selada merah, ada selada hijau, ada sawi caisim, nih buat yang suka masak mie atau mie ayam gitu ya, ini cocok sekali. Kemudian ada cabai merah besar, ada juga cabai merah keriting, kemudian tomat sayur merah. Oh, ini udah komplit semua ya, semua urusan dapur nih tinggal tanam gitu ya. Ada juga oyong atau gambas, atau sering juga disebut cememes ya kalau di daerah Sragen. Ada kedelai edamame, kemudian ada lagi selada hijau, cabai rawit merah. Wow, ini yang suka pedes-pedes, cabai segala macam cabai ada semua ya. Ada juga kemangi, ini buat yang suka lalapan. Kemudian ada sawi pakcoy hijau, ada juga kacang panjang. Oh, ini nggak habis-habis ya saya sebutkan ini. Ada selada butterhead, wow banyak sekali macamnya ya. Kemudian ada jagung manis nih buat cemilan-cemilan, ada sawi kailan, kemudian sawi pagoda juga ada kecipir, dan ini penuh sekali bayam batik belang. Nah, buat yang suka bayam, ada 3 macam bayam ya, bayam batik belang, bayam hijau, dan bayam merah. Kemudian ada macam-macam kangkung juga ya, ini ada 3 macam kangkung, yaitu kangkung daun sempit, kangkung daun sedang, dan kangkung daun lebar. Ini tuh
sayuran wajib sehari-hari ya. Ada selada sioma, ada terong ungu, kemudian ada tomat rampai juga guys. Wow, banyak sekali macam tomat ya. Tomat mawar keriting, kemudian ada daun bawang juga nih yang buat bakwan ya. Ini enak sekali buat campuran. Ada pare juga, dan ada bayam Jepang. Ini bayam Jepang baru tahu saya. Ada sawi baby pakcoy, ya. Oh, ini babynya pakcoy ini. Bucoynya nggak ada. Kemudian yang terakhir ada buncis putih. Wow, ini cukup dengan modal 39.000, bahkan ada yang 25.000 bisa mendapatkan benih sebanyak ini. Jadi gimana nih teman-teman, masa nggak tertarik untuk mencoba kreativitas ini untuk menghemat? Saya rasa buat teman-teman yang mengalami kesulitan ekonomi baratnya ya, yang pengen menghemat juga, pasti sangat tertarik dengan hal ini, karena dengan modal 39.000 ini bisa buat kita bertahan hidup setahun bahkan 2 tahun. Oh ya, buat para pemula atau yang sedang mau mencoba menanam sayur sendiri ya di lingkungan rumah kita, kuncinya sangat sederhana sekali ya. Yang pertama adalah media tanam, kemudian kadar air, dan yang ketiga adalah pupuk. Jadi ketiga hal tersebut itu jangan sampai kita biarkan atau kita abaikan gitu ya. Jadi media tanam harus kita olah benar-benar baik ya. Dan fungsinya pupuk adalah untuk menutrisi tanaman yang akan kita tanam ya. Jadi untuk menjaga kegemburan pada media tanam pula. Jadi kalau tanpa pupuk, otomatis tanah atau media tanam yang sudah kita olah kalau kena hujan nanti akan memadat dengan sendirinya. Jadi untuk pupuk ini sangat penting sekali. Selain itu, manfaat pupuk ini juga bisa menjaga kelembapan tanah. Jadi tanah ini, media tanam ini tidak cepat kering gitu ya. Dan untuk pupuk yang baik untuk tanaman, kalau misalkan tanaman ini kita konsumsi sendiri ya, sebaiknya gunakan pupuk organik seperti kotoran ternak atau bekas abu bakaran sampah limbah rumah tangga. Itu sudah sangat bagus sekali untuk tanaman sayur. Selain aman untuk manusia, itu juga sangat aman untuk media tanam ya. Jadi tidak akan merusak media tanam di kemudian hari. Kalau menggunakan pupuk kimia pasti sangat berisiko sekali ya. Selain berbahaya juga untuk kita konsumsi, harus hati-hati dalam pengolahannya. Itu juga lama-kelamaan akan merusak media tanam ini. Baiklah teman-teman, demikian tadi sekedar inspirasi ya buat para petani cerdas di rumah, buat para ibu rumah tangga di rumah, dan semuanya para pecinta tanaman, atau mungkin para pemula yang sedang pusing pening memikirkan ekonomi yang semakin sulit ya. Sebaiknya kalau kalian melakukan apa yang sudah saya sampaikan ini, menanam atau bercocok tanam sayur-sayuran, pasti kalian tidak akan bingung untuk sekedar makan esok apa gitu ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.